Dengar suaranya? Jelas? Ini saya Zoom-nya lewat HP ya. Karena kalau di komputer nanti tampilan bukunya kecil. Oh, baik. Ya, jadi kalau layar komputer dibagi dua ya, yang satu buat buku, yang satu buat Zoom. Jadi layar bukunya kecil gitu. Makanya saya pakai Zoom-nya di HP, ya kan. Kemudian apa namanya, bukunya baru di laptop gitu. Oke. Ya, baik. Fadol, yang itu di audionya di mute. Iya. Biar masuk ya. Iya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun berada, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang kedua, yaitu Syarhul Waraqat fi Ushul Fiqh, yaitu kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Juwaini. Yaitu yang namanya lengkapnya adalah Al-Imam Muhammad. Maksud saya Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, yang lahir di kota Juwain, Naisabur, pada tahun 419. Kitabnya ringkas, kurang lebih hanya sekitar 30-an halaman. Namun kemudian ada beberapa ulama yang mensyarah kitab tersebut. Di antaranya adalah yang kita kaji sekarang, yaitu syarahnya yang disyarah oleh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, pengajar pada Universitas Imam Muhammad bin Saud, yaitu di Kerajaan Saudi Arabia. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mukadimah dari kitab ini yang memperkenalkan tentang penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Juwaini. Kini kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu Mabadi' ilmi usul fiqh, dasar-dasar ilmu usul fiqh. Kalau dalam kitabnya memang langsung membahas tentang makna usul fiqh. Itu dalam kitab aslinya, ya, itu Al-Waraqat, langsung bahas tentang makna usul fiqh. Namun di sini oleh pensyarahnya, yaitu Dr. Abdullah bin Shalih, beliau memulai dengan Mabadi' ilmi usul fiqh. Beliau mengatakan, lamma kana usul fiqh fannan mustaqillan nasaba dzikru atau nasaba dzikra mabadihi al-asyrata allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha litasawwuri dzalikal fan qabla syurufihi. Jadi ilmu usul fiqh telah menjadi satu bidang ilmu tersendiri. Seperti ilmu-ilmu yang lain, ada ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan seterusnya. Maka usul fiqh sudah menjadi satu bidang ilmu tersendiri. Nasaba dzikra mabadihil asyrah, maka tepat jika kita menyebutkan dasar-dasar yang 10. Dasar-dasar ilmu usul fiqh yang 10. Allati yanbaghi liqasidi kulli fannin an ya'rifaha, yang mana sepatutnya bagi setiap orang yang akan mengkaji suatu bidang ilmu tertentu
untuk mengetahui mabadi atau dasar-dasar tersebut. Litasawuri dzalikal fanni, agar memiliki gambaran tentang ilmu tersebut. Qabla syurufi, sebelum dia masuk ke dalam ilmu. Maksudnya, sepatutnya dalam suatu bidang ilmu tertentu sebelum kita mengkajinya lebih mendalam dan lebih mendetail, kita mengetahui ya, dasar-dasar ilmu tersebut untuk mengenalnya. Ini ilmu tentang apa? Ini ilmu tentang apa? Ya. Ya. Misalkan orang belajar tentang ilmu ekonomi, apa itu ekonomi? Apa itu ilmu ekonomi? Dan seterusnya. Ya, tentang akuntansi, apa itu akuntansi? Ya. Jadi kita mengenal dasar-dasarnya sehingga kita memiliki gambaran yang lengkap sebelum kita memasuki kajian yang lebih dalam lagi. Wa qad jama'a ba'dhum biqaulihi, sebagian ulama ya menggabungkan 10 perkara dalam sebuah bait ya, atau 3 bait lebih tepatnya, di mana dikatakan inna mabadi'a kulli ilmin asyrah al-haddu wal maudu tsumma tamrah wa nisbatun wa fadduhu wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'i masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami' hadha syarafa. Jadi ada 10 yang akan kita bahas satu persatu. Zada ba'duhum al-mabdal hadi asyar, sebagian lagi menambahkan yang ke-11 wa huwa syarafu, yaitu syaraf, kemuliaannya. Wa alaihi fa hadhihi mabadi' ilmi usul fiqh. Berdasarkan hal tadi, berikut dasar-dasar ilmu usul fiqh. Maksudnya dasar-dasar adalah pengantar, mungkin kalau bahasa sekarang pengantar, muqaddimah, ya, atau madkhal, ya, madkhal untuk pintu masuk, ya, ke dalam suatu bidang ilmu. Yang pertama hadduhu, ya, hadduhu. Apa mana had? Had itu batasan. Kenapa di sini menggunakan had bukan ta'rif? Ya. Kalau secara bahasa, ta'rif artinya memperkenalkan. Ya. Memperkenalkan, ta'rif memperkenalkan. Tentu sesuatu yang sudah terkenal nggak perlu ta'rif. Tapi sesuatu yang belum dikenal maka perlu ta'rif. Contoh sesuatu yang belum dikenal adalah suatu hal yang baru. Misalkan, suatu ketika saya ngobrol sama seorang. Dia bertanya, Bapak apa kerjanya? Saya bilang saya dosen, saya mengajar di kampus. Kemudian dia bertanya, Bapak ngajar apa? Saya bilang saya ngajar usul fiqh. Lalu dia bertanya, usul fiqh itu apa? Berarti kan si penanya tadi nggak tahu apa itu usul fiqh. Ya. Jadi kita memperkenalkan apa itu usul fiqh. Ya tentu saya memperkenalkannya secara singkat dan sederhana sesuai dengan kemampuan si penanya. Ya, gitu. Nggak saya jelaskan secara ilmiah seperti yang ada dalam kitab-kitab. Karena kita memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas si penanya. Kalau saya jawab secara ilmiah, definisi usul fiqh, tarifnya itu akan malah susah dipahami oleh mereka. Ya. Nah, dalam memperkenalkan sesuatu atau tarif itu ada 2 cara. Ini dalam ilmu mantik ya. At-ta'rif kismani. Jadi tarif itu ada 2 bagian. Jadi kalau kita ingin memperkenalkan sesuatu ada 2 cara. Yang pertama namanya rasam, gambar. Yang kedua adalah had, batasan. Ya. Jadi kalau kita nanya sama anak kecil, apa itu bola? Ya tentu dia nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi dia akan mengambil alat tulis atau alat gambar, lalu dia menggambar bola, mengatakan, ini bola. Berarti dengan rasam namanya dengan menggambar. Ya. Dengan menggambar namanya rasam. Ya. Kalau ditanya, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang berjalan dengan 2 kaki, yang memiliki 2 tangan, yang berpikir dengan akal dan seterusnya. Nah, itu namanya rasam. Ya, gajah adalah seekor hewan yang berkaki 4, yang berbadan besar, yang berhidung atau belalai panjang, yang memiliki kuping yang lebar. Nah, itu namanya rasam. Namanya rasam namanya. Nah, tentu kalau rasam ini akan panjang. Akan panjang nanti kalau rasam itu. Ya. Maka diambillah yang kedua namanya had, batasan.
Jadi had itu artinya batasan. Sehingga diberikan batasan. Yang namanya had itu sesingkat mungkin. Ya. Pertama, batasan. Batasan artinya apa? Membedakan. Contoh sederhananya, kita punya satu kapling tanah. Mana batasannya? Ini batasannya. Berarti di luar batasan itu bukan kapling kita. Ya. Batasan itu bukan kapling kita gitu ya. Maka menggunakan kata had atau batasan. Untuk apa? Untuk membedakan mana kapling kita, mana yang bukan kapling kita. Nah, begitu juga dengan had, batasan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah definisi. Definisi. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia pun sama polanya dengan yang tadi kita jelaskan dalam bahasa Arab ta'rif. Di ta'rif itu ada dua macam, ada rasam, ada had. Dan definisi pun dalam bahasa Indonesia ada dua. Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi itu adalah kata, frase, kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas batas. Ya. Begitu. Itu. Jadi di sini ada kata-kata ciri utama. Berarti kan rasam. Ya. Rasam. Nah, di situ ya. Memberikan gambaran. Kita lihat definisi yang keduanya. Rumusan tentang ruang lingkup atau ciri-ciri suatu konsep. Nah, rumusan. Ini berarti batasan. Batasan. Yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi ada kesamaan ta'rif dalam bahasa Arab dan definisi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada dua cara. Yang pertama rasam, yang kedua had. Jadi kalau selama ini kita belajar ta'riful fiqh, ya, ta'riful bai'. Apalagi dalam bab muamalat ya, subhanallah. Ini definisi harus detail ta'rif itu dengan had. Contohnya apa? Apa bedanya dengan ariyah dengan qard? Ini kalau dalam bahasa Indonesia sama. Pinjaman atau meminjam. Sementara dalam bahasa fikih beda. Ya, beda. Ijarah dengan baik. Ini kalau kita lihat hukumnya sama. Ada dua orang pelaku dan ada dua objek. Tapi ketika objeknya itu barang, maka disebut baik. Tapi ketika objeknya itu jasa, disebut ijarah. Gitu ya. Nah, di sini pentingnya had atau definisi. Terutama dalam bicara hukum ya. Definisi itu harus sangat jelas. Karena untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan baik pun macam-macam. Ya. Misalkan pembayarannya di awal tapi barangnya ditunda. Nah, itu namanya salam. Nah, beda lagi. Ya. Beda lagi. Tadi antara qard dengan ariyah. Harta yang menjadi objek pinjaman tadi habis digunakan oleh si peminjam, seperti uang digunakan, beras dikonsumsi, habis. Maka disebut qard. Tapi kalau barang itu tidak habis digunakan, ya, bisa dikembalikan kepada si pemilik utuh seperti ketika meminjam, namanya ariyah. Ya, jadi beda ya. Nah, itu pentingnya definisi atau had namanya, batasan. Yang pertama ya, tadi kan tarifnya inna mabadi'a kulli ilmin asyrah. Dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu. Yang kedua al-maudu'. Yang ketiga at-tamrah. Ya. Yang keempat ya, nisbah. Yang kelima fadlun, yang keenam wadi'un, yang ketujuh ismun, yang kedelapan istimdad, yang kesembilan hukum. Yang ke-10 masail dan yang ke-11, nah ini tambahannya nih, syaraf. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, had. Apa hadnya? Hadduhu, batasan. Di sini ya, pensyarahnya ya, kalau kita lihat di buku aslinya, dari situ beliau yaitu Al-Imam Juwaini menyebutkan ya dalam kitab aslinya ya, mulai dari definisi apa itu aslun, apa itu
fiqh gitu. Nah, ini tentu nanti akan ada ya. Akan ada pada apa namanya? Dalam inti kitabnya. Kita masih dalam pengantar yang disusun atau ditulis oleh pensyarahnya, yaitu Dr. Abdullah Soleh ya. Abdullah bin Soleh. Jadi kita bahas masih perkataan Abdullah bin Soleh. Beliau mengatakan hadduhu ilmun yubhathu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halul mustafid. Ya. Hadnya adalah ilmun, suatu ilmu. Yubhasu fi ya, yang membahas tentang adillatil fiqh, dalil-dalil fiqh al-ijmaliyah secara ijmal. Wa kaifiyati dan cara al-istifadah, mengambil faedah minha dari dalil tersebut. Wa halil mustafid dan keadaan orang yang mengistifadah atau mengambil faedah dari ya, dalil tersebut. Itu hadnya. Wasayati syarah hadza ta'aruf insyaallah. Nanti syarahnya ada ya dalam bab langsung ketika kita membahas kitab waraqatnya. Ya. Itu hadnya, itu definisinya. Ya. Nanti kalau kita temukan memang definisi yang paling banyak ini ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan. Nah, itu redaksi sedikit berbeda tapi sama substansinya. Wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ya. Gitu. Nanti ada lagi definisi yang lain ya. Al-mabadi' wal qawaid wal adillah al-ijmaliyah allati tawassalu biha istinbatil ahkam. Itu lagi definisi seperti itu. Ya. Itu namanya had, batasan. Ya, nanti kita akan jelaskan definisinya ketika kita membahas tentang kitab waraqatnya. Jadi perlu ada definisi. Jadi dalam suatu bidang ilmu tertentu maka yang pertama dibahas dalam pengantar definisi. Kalau kita membahas ekonomi misalkan, ya tentu kita bahas definisi ekonomi. Ya. Kalau kita membahas tentang hukum, definisi hukum. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua mau objek pembahasannya. Atau apa yang dibahas? Apa yang dibahas dalam ilmu ini? Maudunya apa? Al-adillatul muwassilatu ila ma'rifatil ahkami asy-syar'iyyati wa aqsamuha. Wa ikhtilafu maratibiha wa kaifiyatul istidlal biha ma'a ma'rifati halil mustadil. Jadi yang menjadi objek kajian usul fiqh adalah adillah, dalil-dalil al-muwassilah yang mengantarkan ila kepada ma'rifati pengetahuan al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum syar'i. Waqsamuha ya, dan pembagian-pembagiannya. Jadi pembagian hukumnya seperti apa, dalil-dalilnya apa aja yang bisa mengantarkan kepada hukum syar'i, dalilnya apa aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhtilafu maratibiha. Ya. Macam-macam tingkatannya. Jadi dari sekian dalil itu ada tingkatannya. Yang tertinggi Al-Qur'an atau Alkitab, kemudian as-sunnah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ma'rifatul istidlal biha. Ya. Kaifiyatu, cara, bagaimana cara istidlal. Ya. Menjadikan dalil tersebut sebagai sumber hukum yang dicari tadi. Kemudian yang terakhir ma'rifatu halil mustadil. Pengetahuan tentang keadaan orang yang melakukan istidlal yaitu mujtahid. Ya. Siapakah mujtahid? Dan apa itu ijtihad? Iya. Ya Allah kasihan. Sama Baban. Iya. Nah, ya, Abi ngajar dulu. Oke. Itu maudunya. Kemudian yang ketiga samroh, buah atau faedahnya. Apa faedah dari mempelajari ilmu ushul fiqh? Yang pertama, al-qudratu 'ala istinbatil ahkam syar'iyyah. Kemampuan untuk mengistinbat hukum-hukum syar'i ala ususin salimah, berdasarkan dasar-dasar yang benar.
Jadi kalau kita mempelajari usul fiqh, kita dapat mengistinbat hukum dari sumbernya dengan benar. Ya, misalkan diantaranya, kalau kita mengistinbat hukum itu tidak cukup kita melihat teks saja. Misalkan kalimat al-musbil finnar, misalkan orang yang memanjangkan sarungnya atau tanahnya di neraka. Apakah zuhirnya begitu? Nah, ini bagaimana istinbatnya? Kita cari lagi dalil-dalil yang lain. Ya. Kenapa kok bisa masuk neraka? Apakah semata-mata karena memanjangkan celana atau karena hal yang lain? Ini harus kita cari. Jadi nggak bisa satu hadis langsung kita simpulkan. Ya. Contoh yang lain lagi misalkan, ya, wamsahu bi ru'usikum. Khurba ini apa maknanya? Ini ulama beristihad. Beristihad. Ada mengatakan itu hurba adalah tambahan, ada mengatakan hurba itu artinya sebagian, dan seterusnya. Nah, tentu di sini diperlukan, ya, dasar-dasar yang benar dalam mengistinbat. Karena kalau dasarnya salah, sehingga kesimpulannya salah. Contohnya nih, yang beberapa waktu lalu, yang mengatakan, yang dikatakan zina itu seandainya dilakukan di depan orang. Kalau sembunyi-sembunyi bukan zina. Nah, ini kesimpulan yang salah. Kenapa salah? Karena di dalam menjelaskan definisi zina. Mana definisi zina yang benar? Definisi zina yang benar adalah yang Nabi jelaskan. Itu apa? Dalam sebuah hadis ketika seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Sampai 3 kali dia mengulang, baru Nabi menyambut pengakuannya. Ya, sampai Nabi mengatakan, apakah sampai pensil masuk botol? Definisi zina. Kalau pensil masuk botol, baru namanya zina. Kalau belum pensil masuk botol, berarti belum zina. Nah, di sini nggak dikatakan apakah melakukannya di depan umum atau tersembunyi. Nah, orang tadi kenapa salah? Karena dia menyimpulkannya, ya memang ada ayat yang menjelaskan tentang hukuman zina, yaitu dirajam atau dicambuk. Nah, hukuman ini bisa dilaksanakan jika ada 4 orang saksi. Nah, ini bicara tentang hukuman, bukan tentang definisi zina. Ya. Artinya seorang yang melakukan zina dijatuhi hukuman jika disaksikan oleh 4 orang saksi. Nah, itu bicara masalah hukuman. Adapun kalau orang melakukan zina tidak diketahui oleh siapapun, tetap berzina hukumnya. Namun tidak dijatuhi hukuman. Ya. Apa? Karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu cara penyimpulan seperti itu. Harus ada ususnya. Ada dasar-dasarnya yang salimah, yang sehat, yang benar, yang selamat. Kalimatnya memang kalimatnya salimah, bukan sahihah, ya. Karena salimah mengisyaratkan selamat. Kalau sahihah itu sesuatu dikatakan sahih kalau memenuhi unsur-unsurnya, itu sahih. Tapi kalau salim sudah pasti sahih. Kenapa? Salim berarti selamat. Selamat. Ya berarti dia nggak tergelincir. Karena terkadang ada ulama tergelincir. Kenapa tergelincir? Ya tentu tergelincir sederhananya mungkin kakinya nggak kuat. Ya, alas kakinya nggak bagus. Ketika jalan dia tergelincir, kan begitu. Maka dikatakan tergelincir. Jalannya licin. Jalannya menikung. Jalannya terjal. Tapi tidak didukung oleh kaki yang kuat atau kendaraannya tidak, ya, mendukung, nah sehingga tergelincir. Nah, gitu. Begitu juga dalam mengistinbat hukum. Ya, ada perkara-perkara yang sulit kalau tidak dibantu dengan kemampuan, ya, dan peralatan yang memadai, tentu akan tergelincir. Makanya harus ada usus salimah. Nah, di mana ada ususnya? Di usul fiqh. Ya, kalau Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, innal maqsuda min usulil fiqh an yafqaha muradallahi wa rasulih bil kitab was sunnah. Maksud dari ilmu usul fiqh adalah ayyafqah. Apa makna yafqah? Memahami. Namun bedanya dengan yafhamu, kalau yafqah itu memahami secara mendalam. Itu bedanya. Kalau fahima itu memahami secara, kalau faqihah
itu memahami secara mendalam. Ada yang lebih tinggi lagi dari faqihah atau faqoha. Ya. Apa? Faquha. Jadi ada faqoha, faqoh itu atau faqih itu, faqoha yafqahu. Ada lagi yang lebih tinggi derajatnya, faquha. Yafquhu. Nah, kalau faqih ini itu apa? Dia bukan hanya memahami secara mendalam, tapi ilmu tersebut sudah mendarah daging. Nah, itu namanya faquha. Kalau faqoha, fa'ilnya faqih. Tapi kalau faquha, faqihun. Jadi seorang dikatakan faqih, bukan hanya dia menguasai ilmu fikih, tapi ilmu fikih sudah mendarah daging. Itu namanya faqih. Ya. Jadi seorang tujuan dari ilmu usul fiqh untuk memahami apa yang Allah maksud dan apa yang Rasulnya maksud. Ya. Apa sih yang Allah maksud? Misalkan contohnya, Allah mengatakan, Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Secara bahasa, tangan itu dari pundak sampai ujung jari. Yang Allah maksud yang mana? Apakah semuanya dari pundak dipotong? Ataukah yang dipotong sebagian? Nah, kita ingin tahu apa yang Allah maksud. Bagaimana caranya? Nah, itu caranya ada dalam ilmu usul. Gitu ya. Seperti itu. Yang kedua. Mungkin bisa dimatikan apa namanya mic-nya ya. Yang lain tolong di-mute dulu mikrofonnya. Yang kedua, ma'rifatu anna syari'ata al-islamiyata shalihun li kulli zamanin wa makan. Mengetahui bahasa syariat Islam itu sholihah. Ya. Apa maksudnya? Dapat berguna, dapat digunakan li kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan tempat. Ya. Karena dengan ilmu usul fiqh kita bisa terus menggali ayat yang pernah digali oleh ulama sebelumnya. Mungkin ayatnya sama. Ayatnya sama. Dari mana kita bisa menggalinya? Dari alat-alat tersebut. Di antaranya apa? Maqasid syariat, tujuan syariat. Nah, ketika tujuannya kita pahami, maka hukumnya bisa disesuaikan. Karena hukum bukan tujuan. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya. Contohnya nih. Zaman Umar bin Khattab terjadi ada beberapa orang membunuh satu orang. Bagaimana hukumnya nih? Kan Al-Quran mengatakan an-nafsu bin nafsi, satu berhadapan dengan satu. Arti satu orang membunuh satu orang, nah itu jelas si pembunuh dikisos. Tapi bagaimana kalau yang membunuh beberapa orang membunuh satu orang? Kan nggak setimpal. Kalau seandainya 5 orang membunuh satu orang, kemudian yang 5-nya dibunuh. Nggak setimpal kan? Tapi Umar bin Khattab memahami maqasidnya, tujuan. Tujuan kisos adalah melindungi nyawa manusia agar tidak terjadi pembunuhan. Nah, agar tujuannya tercapai, maka si pembunuh tadi yang membunuh secara bersama harus dibunuh juga. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dihukum mati, akan membuka pintu kejahatan. Ketika orang ingin membunuh orang lain, agar lepas dari kisos, diajak orang lain membunuh. Itu namanya memahami dengan maqasid. Ya, seperti itu. Nah, ilmu ini ada di usul fiqh. Wa anna qadiratun ala ijadil ahkam lima istajiddu min hawadisa ala maril ustur. Dan usul fiqh mampu mewujudkan hukum-hukum yang perkara-perkara yang baru sepanjang zaman. Pasti ada jawabannya. Ya, jawabannya. Masalah apapun pasti ada jawabannya. Kenapa? Karena ada alatnya. Ada alatnya, yaitu usul fiqh tadi. Ya. Teks fikih atau teks Quran dan hadis memang tidak ada yang baru. Tapi hukum yang bisa disimpulkan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari faedah ilmu usul fiqh adalah al-alim bil usul yash'uru bithiqati wal itminani lima dawwanahu fuqahal Islam wa annahu mabniun ala qawaida tsabitatin
muqarraratin syar'an wa muhassatan bahsan. Jadi alim bil usul, orang yang mengetahui ilmu usul fiqh, yash'uru, merasa, memiliki percaya, walitinan, dan merasa tenang, lima dawanaul fuqahal Islam, terhadap apa-apa yang tulis oleh para fuqaha. Artinya ketika kita baca buku fiqh dan kita pelajari usul fiqh, maka apa yang kita baca dari buku fiqh itu kita percaya kalau para ulama-ulama fikih tadi ya menyimpulkan hukum berdasarkan alat, karena berdasarkan alat ya tentu akan benar hasilnya. Ya. Anau mabniun ala qawaidah sabitah, dan ya, karangan-karangan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang tetap, muqarrarah yang telah ditetapkan secara syarak, seperti al-amru lil wujub misalkan, an-nahy tahrim, itu dan kaidahnya dan seterusnya. Wa mumahassatan bahsan, dan telah disaring secara teliti, tamhis, ya, disaring. Jadi ulama ketika menyusun itu setelah penelitian, apa? Penelitian. Jadi seorang yang sudah belajar usul fiqh akan merasa, oh iya, kenapa Imam Syafi'i bisa mengatakan seperti ini? Karena begini usul fiqhnya. Oh, kenapa kok Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini? Oh, begini usul fiqhnya. Gitu ya. Nah, ini mungkin mirip dengan apa namanya? Pertanyaan ketika Nabi bertanya, bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan dan matikan? Bukan nggak percaya, tapi begitu tahu caranya, maka akan lebih yakin. Pepatah Arab mengatakan, idza urifas sabab batala al-ajab. Jika urifah diketahui as-sabab, sebabnya batal al-ajab. Kita enggak takjub lagi. Oh iya begitu. Saya tahu, saya paham. Kenapa bisa begini? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan boleh, Abu Hanifah mengatakan tidak? Oh, ternyata mereka punya prinsipnya begini dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika kita belajar usul fiqh, kita lebih yakin lagi tentang apa yang telah disusun oleh para ulama-ulama fikih. Yang keempat, di antara faidah ilmu usul fiqh. Laisatil faidatu min ilmi usul fiqh qasiratan 'ala al-fiqh faqat, bal ta'addahu ila ghairi min al-ulum min at-tafsir wal hadis wat tarikh wa ghairiha. Faedah ilmu usul fiqh tidak hanya sebatas tentang fikih. Artinya ilmu usul fiqh itu tidak hanya bermanfaat bagi dunia fikih saja, enggak. Bal ta'addahu ila ghairi, bahkan akan tapi terus mereka yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya seperti tafsir, hadis. Tafsir misalkan, bagaimana kita bisa menafsirkan satu kalimat dalam Al-Quran? Ya tentu dengan usul fiqh. Seperti, oh ini lafaz am, ini lafaz khas, ini lafaz mutlak, ini muqayyad, yang am ditaksis, yang mutlak ditakid, dan seterusnya. Ya, oh ini hakikat, ini majaz, ini sharih, ini kinayah, ini wadih, ini khafi, dan seterusnya. Itu ada di ilmu usul fiqh. Dan itu sangat-sangat berguna dan dibutuhkan dalam mentafsirkan Al-Quran atau mensyarah hadis. Ya. Nah, itu. Dalam hadis begitu juga. Ada tingkatannya, ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Bagaimana kita menyikapi antara fi'li dan qauli yang bertentangan. Nah, itu ada dalam ilmu usul fiqh. Ya. Dalam sejarah, ya. Lihat mana yang pertama terjadi, mana yang kedua terjadi. Oh, berarti kalau yang kedua terjadi itu berarti hukum yang berlaku. Yang pertama berarti sudah tidak berlaku atau disebut juga dengan nasakh. Jadi kesimpulannya, ilmu usul fikih itu bukan hanya bermanfaat dalam dunia fikih, tapi dalam ilmu-ilmu yang lain. Bahkan saya mengatakan ilmu usul fikih, ya kalau kita mau menerjemahkan dengan bahasa lain, usul fikih artinya dasar-dasar cara memahami dengan benar. Itu. Jadi kalau saya menyampaikan dalam kelas yang lainnya, karena saya juga mengajar di kelas yang bukan kelas syariah, ya, kelas ekonomi, kelas bisnis, ya, yang orientasi mereka dan mindset mereka bukan mindset ya, tapi mereka mindset bisnis, mindset ekonomi, ya, atau mungkin umum. Saya mengatakan ilmu fikih mengajarkan kita bagaimana cara berpikir yang benar, atau lebih tepatnya bagaimana cara memahami yang benar. Saya lebih setuju memang memahami bukan berpikir.
Kenapa? Karena kalau kita paham, pasti sebelumnya sudah berpikir. Karena nggak mungkin orang paham tanpa berpikir. Tapi berpikir belum tentu paham. Kenapa? Berarti belum tuntas pikirnya. Maka saya lebih cenderung ya usul fikih itu kalau buat terjemahkan bebasnya usul kita terjemahkan dasar-dasar. Dasar apa? Cara memahami yang benar. Allah bicara, kalau kita salah paham, kesimpulannya salah. Tapi kalau kita pahamnya benar, kesimpulannya benar. Nah, itu. Dari mana kita bisa tahu? Dari ilmu usul fikih. Nah, jadi ilmu usul fikih itu penting sekali. Buat apa? Buat cara berpikir yang benar. Ya, orang menggunakan kalimat am. Lalu kita mengatakan, kamu jangan mengeneralisir. Enggak, saya enggak mengeneralisir. Nah, artinya apa? Dia menggunakan kalimat yang bermakna umum, padahal yang dimaksud khusus. Benar, benar secara bahasa. Itu enggak salah. Atau sebaliknya, kita mengungkapkan hal yang menyeluruh dengan kalimat yang khusus. Itu juga benar. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita bisa memahami dengan cara yang benar. Nah, itulah ya 3 dari dasar-dasar ilmu, bahkan bukan hanya ilmu usul fikih, semua bidang ilmu. Yang pertama kita bahas apa definisinya, kemudian objeknya. Artinya kita jadi tahu apa sih yang dibahas di usul fikih. Lalu apa yang bisa kita dapat dari usul fikih? Apa faedahnya dari ilmu ini? Nah, itu ya 3 dari 11 dasar-dasar ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu usul fikih saja. Kemudian yang kelima. Yang kelima dari dasar-dasar ilmu pengetahuan atau hal yang perlu dipelajari sebelum kita masuk dalam suatu ilmu tertentu, ya, di antaranya usul fikih. Yang keempat adalah nisbatuhu ila ghairihi. Nisbat ilmu tersebut kepada ilmu yang lainnya. Atau dengan kata lain, martabatu minal ulumil ukhra. Tingkatan ilmu tersebut di hadapan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, karena ilmu itu memang nggak sama tingkatannya. Ada ilmu yang paling atas, ada yang di bawahnya, ada yang ilmu yang paling rendah. Maksudnya rendah itu bukan ilmu itu nggak berguna, tapi yang dimaksud adalah ya seperti sebuah bangunan, ada yang pondasi, ada yang tiang, ada yang tembok dan seterusnya. Begitu ya. Maksud seperti itu. Ya, tentu semua dibutuhkan. Ya, kalau kita cuma pondasi aja nggak jadi rumah. Pondasi dan tiang aja nggak jadi rumah juga. Ya. Ya. Tapi ada yang memang paling utama yang menopang ya, ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Kalau Imam Ghazali membagi ilmu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini menunjukkan ada ilmu yang dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim atau setiap orang, ada yang fardu kifayah ya, yang cukup sebagian orang yang mempelajarinya. Dari sini dikatakan ya, kedudukan ilmu usul fikih di antara ilmu-ilmu syar'i yang lain yaitu fikih itu sama dengan usul nahwi. Ya, dasar-dasar ilmu nahwi atau dasar-dasar ilmu hadis. Artinya apa? Seorang yang ingin ya, memahami fikih, benar-benar memahaminya, maka dia perlu belajar usul fikih. Karena kalau belajar fikih aja, dia nggak tahu kok bisa begini kesimpulannya. Kenapa hukumnya menjadi sunnah? Kenapa hukumnya menjadi wajib? Kenapa hukumnya menjadi makruh? Dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga sebelum fikih pasti usulnya dulu. Yang usul kan dasar, nggak mungkin ada fikih tanpa usul. Ya. Nah, usul fikih ini udah ada. Sejak zaman Nabi pun sudah ada. Ya. Sebagai sebuah ilmu yang diamalkan, bukan yang dibukukan. Ya. Sebagai sebuah ilmu yang diamalkan, bukan yang dibukukan. Misalkan, kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersikeras memerangi orang-orang yang tidak mau menyetor zakat kepadanya atau kepada pemerintah saat itu? Karena dia memahami zakat dan salat itu disebutkan bersamaan dalam banyak ayat. Dan dalam kaidahnya sesuatu atau dua hal atau lebih yang disebutkan bersamaan itu menunjukkan kesamaan dalam hukum. Ya, kita mengatakan akal turuzza wal lahma. Tentang ruz dan laham sama hukumnya, sama-sama dimakan.
Ya. Nah, sehingga dua hal atau lebih yang disebutkan bersamaan itu menunjukkan kedudukannya sama. Bagaimana sholat tidak boleh ditinggalkan, zakat pun tidak boleh ditinggalkan. Nah, begitu kesimpulannya. Nah, itu namanya usul fik juga. Cara berpikir usul fik. Jadi usul fik sudah diamalkan oleh para sahabat walaupun belum dibukukan. Belum dibukukan. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu nisbahnya. Kemudian yang kelima, fadluhu. Keutamaannya. Mawarada fil hasi ala tafaqquh fid dini fi dinillahi ta'ala wa ma'rifati ahkami syar'i. Wa hadha mutawaqifun ala usul al-fiqh. Fasbut lahu ma thabata lil fiqh min al-fadli iz huwa wasilatun lahu. Ya. Ma sabata. Maaf sebentar. Mawarada fil hasi. Jadi ada hadis atau dalil yang menganjurkan untuk tafaqquh fiddin. Seperti dalam Al-Qur'an, liyatafaqahu fiddin, agar mereka bertafaqquh tentang agama Allah Ta'ala. Ya. Atau dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi, tafaqquh fiddin, memahami agama secara mendalam, ya, itu adalah diperintahkan. Tafaqquh, memahami secara mendalam fiddin tentang agama. Itu diperintahkan. Nah, tentunya sesuatu yang diperintahkan pasti hal yang mulia. Ya. Mengetahui hukum Islam, hukum syar'i itu diperintahkan agar kita tahu bagaimana cara sholat. Seperti misalkan, saya pernah berbicara kepada seorang pedagang. Saya tanya, Bapak zakat. Bapak tahu cara hitung zakat? Nggak tahu loh. Gimana Bapak zakat kalau Bapak nggak tahu cara ngitungnya? Dia bilang, oh gimana cara ngitungnya Bapak? Dia bilang, kalau Bapak nggak tahu cara ngitungnya. Kalau Bapak merasa berzakat, tapi ternyata yang Bapak lakukan belum sesuai dengan hukum, maka hukumnya bukan zakat. Sama Bapak sholat sudah. Gimana caranya? Nggak tahu. Bapak sholat tapi nggak tahu caranya. Ya sholatnya nggak sah. Baik katakan, Bapak wajib belajar tentang zakat. Karena Bapak seorang pedagang. Agar Bapak tahu apakah Bapak sudah wajib zakat atau belum. Dan bagaimana cara menghitung zakatnya. Jadi penting mempelajari hukum Islam itu. Ya. Nah, karena mempelajari hukum fikih itu penting, tentu mempelajari usul fikih lebih penting lagi. Kenapa? Karena dia menjadi pondasinya, menjadi wasilahnya. Tapi ya, karena tidak semua orang butuh mempelajari cara. Ya. Cukup dia mempelajari bagaimana. Maksudnya begini. Misalkan kita punya HP, ya tentu kita nggak perlu lah mempelajari bagaimana cara membuat HP. Cukup kita mempelajari bagaimana cara menggunakan HP. Nah, begitu. Artinya nggak semua orang belajar usul fikih. Gitu ya. Untuk masyarakat awam cukup dia belajar fikih. Kenapa? Karena tujuannya untuk mengamalkan. Dia tidak perlu ya, atau dia tidak membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana fikih ini bisa ya terwujud atau bagaimana ulama bisa mengatakan hukum seperti ini. Gitu ya. Nah, itu tentu mereka tidak membutuhkan. Yang mereka butuhkan apa hukumnya untuk diamalkan. Walaupun kalau mereka mempelajari tentu akan lebih bermanfaat lagi karena menjadikan mereka lebih yakin ya tentang apa yang mereka amalkan. Karena mereka tahu dalilnya. Oh ini hukum ini dalilnya ini. Kenapa dari dalil ini bisa jadi hukum gini? Nah itu usul fikih. Kemudian yang ke-6. Wadi'uhu, peletak. Maksudnya peletak, siapa yang pernah kali meletakkan ilmu usul fikih? Ya. Ini sebagai sebuah ilmu, tapi sebagai sebuah hal yang diamalkan tentu sudah zaman Nabi pun diamalkan. Ya. Maksudnya zaman Nabi begini. Ketika ada suatu masalah tidak turun Al-Quran, maka Nabi akan beristihad. Nah, tentu istihad inilah berdasarkan fikih. Berdasarkan usul fikih. Itu apa? Seperti kias misalkan. Ya. Ketika Umar berkata, ya Rasulullah saya mencium istri saya saat saya puasa. Gimana hukumnya? Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu puasa, kamu kumur-kumur. Apa hukumnya? Itu kan namanya cara berpikir usul fikih. Ya, membandingkan antara dua hal yang
yang sama atau mirip. Nah, seperti itu. Nah, sehingga usul fiqh sebagai suatu ilmu itu sudah diamalkan, tapi dibukukan orang yang pertama kali meletakkan ilmu usul fiqh adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Al-Imam Syafi'i. Yaitu beliau mengarang kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Ini semua ulama-ulama usul fiqh sepakat. Beliaulah yang pertama kali meletakkan ilmu usul fiqh. Bukan berarti ulama sebelumnya nggak pakai usul fiqh, pakai. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, para tabi'in, para sahabat semua ya, mereka beristihad dengan menggunakan usul fiqh. Kemudian yang ketujuh, di antara dasar-dasar yang perlu dipelajari sebelum memasuki suatu bidang ilmu, kita mengenal ismuhu, namanya. Ini namanya ilmu usul fiqh. Nah, begitu. Karena nanti ilmu-ilmu yang lain juga ada namanya. Ini namanya ini namanya ini. Oke. Nah, kemudian yang ke-8 istimdaduhu. Sumber-sumbernya. Dari mana diambil ilmu usul fiqh itu? Apa rujukannya? Ada 3. Yang pertama ilmu tauhid. Wa dzalika li tawaqqufil ahkam syar'i ala ma'rifatillah ta'ala. Karena semua hukum-hukum syariah itu ya bergantung kepada mengenal Allah. Wa sidqi rasulih, dan kebenaran rasulnya. Fi ma ja'a bihi minal ahkam, ya, tentang hukum-hukum yang dibawa olehnya. Kenapa? Li'annahul muballigh anillah. Karena dialah yang menyampaikan dari Allah Ta'ala. Jadi ilmu tauhid dulu. Jadi kita mengenal Allah, makanya dalam di antara permasalahan usul fiqh adalah al-hakim, pembuat hukum, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian penyampainya yaitu Nabi. Tentu kita beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulnya. Karena bagi yang tidak beriman kepada Rasul, ya tentu dia nggak akan mengimani ya, fikih. Kemudian yang sumber yang kedua, ilmu lugha al-arabiyah, ilmu bahasa Arab. Maka dalam kajian usul fiqh sangat besar kajian tentang bahasa. Al-qawaid al-lughawiyah, kaidah-kaidah bahasa seperti al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-amru, an-nahyu, dan seterusnya. Itu semua kajian bahasa. Fala budda an ya'rifal usuliyyu qadaran salihan minal lughah. Jadi seorang ahli usul fiqh tentu harus memahami dengan pemahaman yang benar tentang bahasa. Ya tamakkanu bihi min ma'rifatil kitab was sunnah. Dengannya dia mampu memahami Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa harus bahasa Arab? Li'annaha bilisanin Arabi. Karena keduanya dengan bahasa Arab. Jadi kayaknya emang aneh. Orang nggak pernah pesantren, nggak pernah belajar bahasa Arab secara mendalam, ya. Kok tiba-tiba berani berfatwa? Nah, ini suatu hal yang menakjubkan, ya. Kok berani berfatwa? Anda sudah belajar bahasa Arab sejauh mana? Udah belajar nahwu sorobnya, ya? Seperti apa? Seperti misalkan, beberapa waktu yang lalu saya sempat menegur seorang ustadz, ya. Ketika dia menerjemahkan armalah dengan terjemahan janda. Dalam hadis as-say alal aramil kal mujahid fi sabilillah. Jadi orang yang berusaha membantu para aramil. Dia menerjemahkan armalah janda. Saya bilang nggak tepat armalah terjemahkan janda. Armalah adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kalau janda dalam bahasa Indonesia itu kan bisa janda ditinggal mati, bisa janda ditalak. Nah, jadi kalau terjemahkan janda nggak tepat saya bilang. Terjemahan tepat itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Berarti dia punya anak yatim, makanya perlu kita bantu. Tapi kalau mutolaqah ditalak. Nah, itu beda, bukan armalah. Bilang begitu. Sementara Nabi menyebutnya aramil, bukan mutolaqat. Nah, di Al-Qur'an ada juga. Ya, ada wal mutolaqatu yatarabasna, ada juga waladina yatawaffawna min waladina yatawaffawna apa? Waladina yatawaffawna minhunna apa? Waladina yatawaffawna minkum. Gitu ya. Apa ayatnya? Lupa saya. Waladina yatawaffawna apa ayatnya itu di surah Al-Baqarah? Ya, waladina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Ya, jadi orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri. Nah, ini bicara tentang wanita yang tinggal mati. Gitu. Ya. Ya.
Nah ini tentu kalau nggak paham bahasa Arab jadi salah. Karena yang Nabi maksud apa? Armalah. Wanita yang tinggal mati, bukan mutolaqah. Dari situlah perlu bahasa Arab yang benar-benar. Ya, yang benar. Jadi nggak, ya, jadi nggak hanya tahu, oh saya tahunya Ustaz, kalau armalah itu janda. Iya, tapi janda dalam bahasa Indonesia kan ada dua. Nah, ada yang ditinggal mati, ya, ada yang diceraikan. Nah, yang armalah itu yang ditinggal mati, gitu. Makanya terjemahannya jangan janda. Terjemahnya apa? Ditinggal mati. Atau wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Gitu. Ini pentingnya bahasa Arab ya, agar tidak salah dalam menjelaskan hukum. Ya. Ini belum nanti nahu sorofnya. Itu baru kosakatanya ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang menjadi landasan ilmu ushul fiqh adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Fala budda ay ya'rifa qadaran shalihan minal fiqh. Yatamakkanu min idahil masail wa darbil amsilah. Jadi dia harus mengetahui ya kadar yang cukup tentang fikih. Fikih itu berarti masalah-masalah dan hukumnya. Untuk bisa menjelaskan masalah. Misalkan kalau ketika dia mengatakan contoh dalam usul fiqh ya, al-amru lil wujub, perintah itu ya menunjukkan kewajiban. Aqimus shalah. Nah, pasti kan pakai contoh. Pakai contoh. Nah, maka usul fiqh pun harus mempelajari fikihnya juga untuk menjelaskan ini kaidah, ini contohnya. Ya, maka dia harus tahu juga fikihnya. Nah itu yang ke-8 yaitu istimdaduhu, artinya ilmu-ilmu lain yang menjadi sumber atau pendukung dari ilmu usul fiqh. Sekarang mabda yang ke-9. Dasar yang ke-9 yang harus diketahui atau dikuasai oleh seorang yang ingin belajar usul fiqh. Hukmuhu. Hukum mempelajari usul fiqh yaitu fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain ya. Beda dengan fikih. Kalau fikih fardu ain, namun bukan secara keseluruhan. Fardu ain dalam masalah-masalah yang kita butuhkan. Berarti setiap muslim harus belajar fikih tentang sholat. Setiap muslim fardu ain harus belajar fikih tentang taharah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau fikih fardu ain, tapi nggak semua masalah. Zakat, ya tentu kalau pedagang fardu ain baginya belajar fikih zakat perdagangan. Petani fardu ain baginya belajar fikih zakat tentang pertanian dan seterusnya, jadi fardu ain. Ya, seperti itu. Nah, kalau usul fikihnya fardu kifayah. Jadi harus ada di tengah-tengah umat Islam yang belajar usul fikih. Kalau enggak semuanya dosa. Wa dzukira fil musawwadati anau fardu ainin ala man arada al-ijtihada wal hukma wal fatwa. Namun dalam kitab musawwadah disebutkan belajar ilmu usul fikih itu fardu ain, tapi bagi siapa? Bagi orang yang ingin berijtihad. Ya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Oh, dia harus lihat, harus nyari dari sumbernya. Berarti sebelum dia beristihad, dia harus belajar usul fikih dulu. Sebelum dia melakukan hukum atau berfatwa, harus belajar usul fikih dulu. Jadi orang yang tidak pernah belajar usul fikih, tolong tahan dirinya untuk tidak bicara hukum. Ya, untuk tidak berfatwa. Serahkan ilmu kepada ahlinya. Serahkan ilmu kepada ahlinya. Memang zaman sekarang begitulah. Ya, sampai orang awam pun ikut berfatwa. Ya, dia mengatakan, wah kita 3 kali nggak sholat Jumat, ya, jadi kafir, jadi fasik, jadi munafik kan begitu katanya. Enggak, saya harus sholat. Kamu kan orang awam, jangan berfatwa, tanya ulama. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ya, ini kita udah 2 kali nggak sholat Jumat, nih kalau yang ketiga kali gimana hukumnya? Nah, nanya. Nanti ustadznya mengatakan, ini kita nggak sholat Jumat, bukan karena kita nggak mau sholat. Atau kita memungkiri kewajiban, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Ada uzur. Secara hukum selama uzur masih ada, berarti ada keringanan. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Berapa lama pun dia sakit, ya selama itulah dia tidak wajib Jumat. Gitu. Jadi, oh, yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, ya kan, fasik, munafik, kafir dan seterusnya. Nah, ini kadang orang awam berfatwa ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Gitu ya. Pernah zaman Nabi terjadi. Ya. Ada seorang sahabat lukanya cukup parah. Lalu dia demam. Karena lukanya dia demam. Kemudian dia junub di saat yang bersamaan. Lalu dia mau sholat. Kata temannya, kamu tetap wajib mandi.
Karena kamu junub. Akhirnya dia ikut fatwa temannya, dia mandi. Karena dia dalam keadaan demam mandi, akhirnya meninggal dunia. Dilaporkanlah peristiwa tersebut ke Nabi. Nabi mengatakan, qatalu. Mereka telah membunuh sahabat mereka. Ya, begitu. Ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, tanya. Jadi jangan berfatwa. Tanya. Ya, tanya. Itu. Ya, jadi kalau kalian mau berfatwa, belajar usul fikih dulu, baru berfatwa. Ya. Kalau mau membuat hukum, belajar usul fikih dulu, baru membuat hukum. Kalau mau beristihad, belajar usul fikih dulu, baru beristihad. Nah, itu. Ya, hukumnya fardu ain bagi orang yang ingin beristihad, ingin membuat hukum, ingin berfatwa. Itu hukumnya fardu ain, belajar usul fikih. Mabda yang ke-9. Dasar yang ke-9. Maaf, ke-10 ya, ke-10. Masailuhu. Masalah-masalahnya. Apa saja masalah-masalah yang dibahas dalam usul fiqh? Mabahisul lati yaltazimal mujtahid. Yaitu pembahasan-pembahasan yang selalu dibahas oleh para mujtahid. Wa istafidu minha. Yang diambil faedah darinya. Wa istanbidul ahkam syariat ala dawiha. Dan mereka mengambil hukum-hukum syari berdasarkan ya masalah-masalah tersebut. Ya. Jadi masalah-masalah usul fiqh ya, seperti al-amru lil wujub ya, am yabqa aman lam ya'ti adal khusus dan seterusnya. Itu masalah-masalah yang dibahas ya, yang lalu menjadi objek bahasan para mujtahid. Dan yang terakhir ke-11 syarafuhu. Ya, kemuliaannya. Kalau tadi keutamaannya ya. Sekarang kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Ya. Wa huwa ilmun syarifun li syarafi mawdu'ihi. Wa wal ilmu bi ahkamillahi ta'ala al-mutadamminati lil fauzi bi sa'adati darain. Ya, kemuliaannya adalah ilmu yang mulia. Karena objeknya yang mulia. Objek apa? Tadi Al-Qur'an. Karena dia ilmu tentang hukum Allah Ta'ala. Ya, hukum tersebut akan mengantarkan kita kepada kemenangan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, kita tahu hukum. Kalau kita tahu hukum, maka apa yang kita amalkan sesuai dengan hukum. Jika amalan kita sesuai dengan hukum, maka kita akan selamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, itulah mabadi ya, dasar-dasar ilmu usul fiqh, atau lebih tepatnya bukan hanya ilmu usul fiqh, tapi semua ilmu pengetahuan itu dimulai dengan pembahasan ini, yang 11 ini. Mulai dari definisi, kemudian objek pembahasan, kemudian faedah mempelajarinya, kemudian nisbat atau kedudukannya dibanding ilmu yang lain, keutamaannya, kemudian siapa peletaknya, apa nama ilmunya, dari mana sumber-sumber ilmunya, apa hukum mempelajarinya, apa saja masalah yang dibahas, dan kemuliaan ilmu tersebut. Nah, itulah mabadi atau dasar-dasar yang perlu dipelajari ya ketika kita ingin mempelajari suatu bidang ilmu tertentu. Nah, demikian ya, nanti berikutnya kita akan diskusi. Oke, moderator, Eko, saya pamit sebentar ya. Saya pamit sebentar, ada tamu. Ya, baik, pamit sebentar, ada tamu. Oke, Ustaz. Jazakumullah kepada Ustaz Mashkur. Kawan-kawan sudah dipersiapkan belum pertanyaannya? Tafadhol disiapkan dulu, jadi nanti pas Ustadz datang, nanti langsung ditanyakan langsung. Nah, cuman hanya mengingatkan saja, kita nanti tetap pada waktunya 9.30, 6 menit lagi. Karena tadi terlambat, mulainya terlambat 15 menit, 20 menit. Insya Allah kita akan mulai tambahan juga 20 menit. Jadi kita berhenti jam 9.50. Jam 9.50. Jadi nanti yang mau bertanya tafadhol bergantian. Kalau yang sudah, maksudnya supaya semuanya kebagian bertanya, tapi waktunya sudah habis, dikirim aja ke WA. Nanti insya Allah kita tanyakan ke Ustadz langsung. Nah itu. Kemudian usulan juga, mungkin karena sekarang juga Ustadz ada tamu, jadi kita genapkan sampai jam 10 aja ya. Kita genapkan sampai jam 10. Setuju nggak? Nah, supaya
supaya lebih panjang sedikit untuk diskusi. Cuman usulan ke depannya, insya Allah grup ini, karena kemarin waktu diskusi sama Ustadz Mashkur, targetnya adalah bagaimana kawan-kawan atau kita yang bergabung itu bisa usul fikih, bukan cuma bisa kitab atau sekedar, tapi target beliau gimana bisa usul fikih. Jadi insya Allah ke depan kita akan buat grup khusus bab ini, dan kita akan membuat aturan tentang ini, kehadiran dan lain-lain. Nah, kayak tadi itu kan